Setelah 13 tahun Marvel Cinematic Universe berdiri, Marvel Studios akhirnya membuat film solo untuk superhero Asia pertama. Judulnya Shang-Chi. Ini merupakan kesempatan apik bagi Shang-Chi untuk debut di layar lebar. Maklum, sebelumnya karakter ini hanya bisa ditatap di komik Marvel. Film animasinya pun belum ada, namun gak perlu khawatir, bersama Jagat Cinema kita bahas sama-sama ya. Selamat datang di Jagat Cinema. Apa kabarnya nih? Lama memang kita nggak bersua. Kami berharap semuanya baik-baik saja ya. Oke, daripada lama-lama, lebih baik kita langsung mulai ulasan soal Shang-Chi ini. Bagi mereka yang tak karib dengan komik Marvel, pahlawan satu ini pastilah terdengar agak asing di telinga. Namun jika kita menelisik lebih jauh, rupanya Shang-Chi sudah lama masuk di jagat Marvel. Persisnya pada era 70-an. Ketika itu dia terlihat dalam komik edisi spesial bernomor 15 yang dirilis pada Desember 1973. Lama juga ya. Tokoh ini diciptakan oleh Steve Englehart dan Jim Starlin. Dan yang menarik, kedua komikus tersebut mendapat inspirasi dari aktor Asia, yakni Bruce Lee. Kehadiran Bruce Lee pada era 70-an di Amerika Serikat membawa suasana baru dalam penggarapan sinema bertajuk Kung Fu. Lewat figur inilah Steve dan Jim kemudian menggarap visual dari Shang-Chi. Dikisahkan jika Shang-Chi merupakan anak dari Fu Manchu, seorang super villain. Tak ada yang menyangka kan? Nah, Fu Manchu sendiri diadaptasi dari novel garapan Sykes Rohmer. Boleh dikatakan Shang-Chi merupakan satu-satunya karakter orisinal yang dibuat oleh Marvel di komik debutnya. Pasalnya, sebagian besar karakter pendukung di komik itu diciptakan oleh Rohmer. Who are you? Nama Shang-Chi berarti sebuah semangat untuk terus berkembang dan maju. Dia lahir di provinsi Henan, Tiongkok. Di komik, ibunya berasal dari Amerika Serikat, dipilih sendiri oleh Fu Manchu yang didasarkan dari genetik. Sejak masih kecil, Shang-Chi sudah dilatih ragam ilmu bela diri, terutama kungfu, termasuk senjatanya, mulai dari nunchaku, tongkat panjang hingga jian, pedang tradisional dari Tiongkok. Tak hanya itu, dalam bimbingan bela diri ini, Shang-Chi juga harus ikut aturan yang ketat. Hal inilah yang membuat dirinya jarang berhubungan dengan ibunya. Saat Shang-Chi melihat ayahnya berlatih ilmu bela diri, dia selalu bilang dengan Shang-Chi kalau semua latihan tersebut untuk misi kemanusiaan. Ucapan ini berhasil bikin Shang-Chi percaya bahwa ayahnya ini adalah seorang filantropis seperti Tony Stark. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Tahun bersalin tahun, Shang-Chi tumbuh dewasa. Semua jenis seni bela diri sudah dalam genggamannya. Lantaran dirasa telah siap, dia kemudian dikirim untuk menghabisi nyawa Dr. James Petrie yang dianggap jahat oleh Fu Manchu. Perintah itu dilaksanakan dengan sempurna tanpa pikir panjang. Namun gara-gara misi tersebut, Shang-Chi akhirnya sadar. Dia menemukan fakta jika ayahnya bukanlah sosok yang baik. Dari situlah Shang-Chi memutuskan untuk menentang ayahnya sendiri. Petualangan Shang-Chi sebagai seorang pahlawan pun dimulai. Namun pertanyaan, apakah dia bisa bertahan dari serangan penjahat super dengan kemampuan fantastis? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Shang-Chi ini memang lebih jago dengan urusan kungfu. Itu artinya dia tak memiliki kekuatan super, apalagi magic tertentu. Meski demikian, dalam proses melatih bela diri, dia juga mempelajari Qi atau Qi. Energi alam ini kemudian dikumpulkan lewat teknik pernapasan khusus. Fungsinya tak lain adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik. Dengan seni bela diri dibalut Qi ini, Shang-Chi mampu menerobos berbagai benda padat, seperti batu bata, beton, hingga besi tanpa merasa sakit. Dia juga bisa menahan benturan fisik setingkat manusia super hingga menghindari peluru dari senapan mesin. Hal itu bisa dia lakukan karena Shang-Chi punya kemampuan untuk mengendalikan sistem saraf yang memungkinkan tubuhnya kebal terhadap serangan fisik, bahkan bisa menghambat penyebaran racun di dalam tubuhnya. We make a good team. Tak hanya itu, salah satu dewa terkuat di Marvel, yaitu Ares, mengakui Shang-Chi sebagai salah satu dari sedikit manusia yang bisa bertahan melawan dewa tanpa menggunakan sihir atau kekuatan super. Luar biasa kan? Nah, dalam komiknya, Shang-Chi bakal berkawan dengan Spider-Man, Iron Fist, Mystic Knight, Daredevil, Colin Wing, Black Cat, hingga para mutan dari X-Men. Selain itu, dia juga pernah bergabung dengan tim superhero seperti Avengers, Five Weapons Society, Agents of Atlas, MI6, Freelance Restorations, Marvel Knights, Heroes for Fire, Secret Avengers, Protectors, dan Underground. Meskipun tak punya kekuatan super, namun Shang-Chi ini tak pernah kalah bila bertarung dengan tangan kosong alias hand-to-hand combat.
Sehingga wajar bila banyak pahlawan super yang respect dengan Shang-Chi ini. Lebih-lebih Peter Parker aka Spider-Man. Dikisahkan dalam komik Spider Island, Spidey kehilangan Spider Sense-nya. Alhasil, Madame Web versi Julia Carpenter meminta Shang-Chi untuk melatih Spider-Man. Di bawah bimbingan Shang-Chi inilah Spider-Man menemukan gerakan bertarung baru yang diberi nama Way of the Spider. Bagi penggemar MCU, kehadiran Shang-Chi ini nggak tiba-tiba loh. Pada era 1980-an, Stan Lee pernah mengincar aktor sekaligus anak dari Bruce Lee, yaitu Brandon Lee, untuk mengisi peran Shang-Chi. Dia kemudian berbincang dengan Brandon ditemani ibunya, Linda Lee, untuk membahas keikutsertaan putranya sebagai Shang-Chi dalam layar lebar atau serial televisi. Sayangnya, rencana tersebut akhirnya nggak pernah terrealisasikan. Dekade berlanjut, pada 2001 lalu Stephen Norrington juga diumumkan sebagai sutradara untuk proyek film yang diberi judul The Hands of Shang-Chi. Pada 2003, proyek tersebut kemudian berpindah ke DreamWorks Pictures dan mengalami pergantian sutradara. Sayangnya, kembali lagi proyek The Hands of Shang-Chi gagal naik ke layar lebar. Barulah pada akhir 2018 lalu Marvel Studios kemudian berencana membuat film adaptasi live action berjudul Shang-Chi. Sebagian fans Marvel mungkin terkejut dengan langkah itu. Maklum, sudah sekian lama proyek ini dinanti jika dihitung sejak era Stan Lee menyusun rencana proyek tersebut. It is a huge honor for me to introduce you to the incredible Simu Liu. Simu Liu didapuk menjadi aktor pertama yang memerankan Shang-Chi di layar lebar. Namun begitu, antara komik dan adaptasi sinema, sejumlah perubahan pasti terjadi, termasuk proyek live action dari Shang-Chi ini. Alih-alih menggunakan Fu Manchu, Marvel Studios malah membuat Mandarin sebagai ayah Shang-Chi dalam filmnya. Rupanya, sejak 1983, hak cipta Fu Manchu dalam komik tak lagi dimiliki Marvel. Selain itu, Fu Manchu juga merupakan karakter yang diciptakan atas dasar stereotip buruk orang Tiongkok. Tak hilang akal, Marvel Studios menciptakan karakter baru bernama Wen Wu yang menggunakan identitas Mandarin di MCU sebagai ayahnya Shang-Chi. Entah kebetulan atau memang sudah dirancang demikian, jagat sinema Marvel ini bakal terhubung dengan yang lainnya. Jika kalian ingat, nama Mandarin dengan organisasinya pernah hadir dalam Iron Man 1 dan 3. Sayangnya, saat itu semua fans Marvel dibikin pici kepala dan kecewa. Pasalnya, musuh yang dinanti-nanti benar-benar berbeda. Hey! Don't move. I'm not moving. You want something? Take it. Although the guns are all fake because those wankers wouldn't trust me with the real ones. What? Jika di komik, Mandarin ini benar-benar sakti dengan 10 cincin di tangannya. Masing-masing cincin punya kemampuan unik. Namun tidak untuk Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Sosok Mandarin benar adanya. Namun khusus cincin mendapat pengecualian. MCU membuatnya menjadi 10 gelang. 5 di lengan kanan dan sisanya di kiri. Tapi untuk kekuatannya, jangan ditanya. Dalam teaser trailer yang dirilis belum lama ini sudah diperlihatkan. So, bagi kalian yang sudah nggak sabar dengan penampilan Shang-Chi di layar lebar, harap menunggu. Soalnya, sinema garapan MCU fase keempat ini baru bisa dinikmati 3 September mendatang. Oh ya, jangan lupa tuliskan pendapat kalian soal Shang-Chi ini di kolom komentar ya. Dan dukung terus Jagat Sinema dengan mensubscribe channel ini biar lebih semangat. Terima kasih.